Kabarnya sepi banget ini. Masih ada Pusing nggak bu, nih ngobrol sama siapa nih nanti? pusing bu habis MTK. Aduh, kelas 8 semangat ya. Gak bu, MTK asik. MTK kenapa? Sakit. Ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Kita usaha ke yang belum terjadi. Oke. Ya, jadi kita fokus untuk besok ya. Kalian bakalan ujian IPA, ada biologi sama fisika sama informatika. Berarti ada 3 mata pelajaran tuh. Ya, jadi semangat lagi, bangkit lagi. Oke. Em, jangan lupa kalian isi absen ya. Tadi udah di-share belum absennya? Masih ada nggak? Ntar ya, takutnya lupa. Kita santai aja kan, karena kan ini udah sesi terakhir. Jadi nanti kalian kalau masih kayak bingung, kalian tanyain aja sampai kalian benar-benar paham semua. Ada yang punya link absen nggak? Eh, Sebentar ya. Dapat dulu. Saya bu di komen di Oh obrolan. iya, udah di komen. Oke, thank you, Chris. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kelas 8. Oke. Untuk SHBS Informatika itu kita fokus cuma ke lookup, VLOOKUP, sama HLOOKUP aja. Jadi yang AI itu enggak. Kalau misalkan di Canva itu ada banyak, ada index, ada match, itu enggak karena kita belum sampai situ. Kita nggak cukup waktunya. Jadi kayak kita tuh cuma setengah bab. Makanya kenapa kita itu nggak ada UH-nya. Ya karena setengah bab doang gitu. Burahnya juga pusing bikin soalnya ya. Setengah bab jadi 50 soal. Oke? Jadi sebenarnya kalau kalian bisa VLOOKUP, HLOOKUP, sama lookup itu, ya udah insya Allah kalian bakalan sangat mudah mengerjakannya ya. Kita share screen dulu. Oke, jadi Bu Rahel udah share kan ya informasi tentang SHBS di sini ya. Nah, informasi SHBS di sini kalian lihat aja di sini langsung Bu Rahel note bahwa kita tuh pelajari cuma lookup, halookup sama VLOOKUP biar kalian tuh nggak salah belajarnya. Kemudian ada LKPD-nya. Ini beberapa kelas kayaknya udah coba kerjain LKPD-nya, cuma kayaknya ada kelas-kelas juga yang belum, jadi tolong dikerjakan nanti ya. Kemudian ada latihan Excel. Di sini ada Microsoft Excel. Kalian boleh coba-cobain aja gitu ya. Siapa tahu kalau misalkan kayak langsung praktik kalian jadi lebih paham. Lalu ada kisi-kisinya ya. Kisi-kisi ini yang bakalan hari ini Bu Rahai edit-edit di sini di pertemuan kita hari ini. Jadi nanti dia bakalan ke update. Oke, jadi kalian juga bisa buka. Nah, em, kalau kalian mau apa namanya, mau pelajari, kalian nanti bisa langsung lihat. Duh, internetnya bentar ya. Hmm. Ada yang udah bisa buka belum? Kisi-kisinya. Ini kayaknya sambil tiduran semua nih. Areta, Areta gimana? Udah paham belum? Saya nungguin open kelas informatika bu sebenarnya. Kayak bolanya juga deg-degan banget tahu kalian tuh bakalan bisa nggak sih? Soalnya kan kita tuh kayak ada pertemuan AI juga ya. Terus ini tuh kayak kepotong-potong terus. Tapi sebenarnya ya udah Bismillah ya, kita lakuin aja, jalanin aja.
Oke, kita fokus ke pembahasan kisi-kisinya ya. Ini udah berakhir besar ya. Semoga kelihatan. Oke. Jadi di sini ada sebuah data, ada sebuah tabel. Tabelnya itu ada tabel data reference sama tabel pencarian data. Nah, jadi eh nanti kita bakalan bareng-bareng buat rumus di tabel pencarian data. Ya, jadi kalian tuh harus bisa nih baca gimana caranya walaupun apa walaupun ini tuh nggak langsung pakai Excel. Aduh, ini kegeser-geser dan nge-lag internetnya. Atau Burahai buka ini aja ya di Bu, eh kisi-kisi mana Ibu? kisi-kisinya kenapa? Yang di course mana Ibu? Di informasi. Masih Bu. Oke. Kisi, kisi, kisi. Ini karena internetnya kurang oke jadinya begini ya. Kalian sambil buka aja ya. Iya, Ibu. Ya, sorry ini. Kalau misalkan Borahai editnya di offline, soalnya nanti kalian kayak nggak ke-update punyanya kalian. Jadi lebih baik di eh, Google Docs-nya ini. Oke, sudah ada ya, udah kelihatan ya. Oke guys, kalau misalkan memang kekecilan, nanti kalian perbesar aja ya, supaya ini nggak loading lagi karena kita online di sini. Oke, jadi di sini kita harus bisa bagaimana cara membuat rumus pencarian. Nah, rumus pencarian itu tergantung pertanyaannya apa, kayak yang dicari itu apa. Nah, di sini kan yang kosongnya, kolom-kolom kosong ini kan ada nama customer, jenis kelamin, domisili, sama lama pengiriman. Berarti di seputar ini nih yang mau bakalan dia tanyakan. Nah, sekarang misalkan yang ditanyakan adalah nama customer hmm, dari nomor pemesanan 105, ya kan? Misalkan nih, berarti yang ditanya itu adalah C 105 itu C6. Oke. Nah, berarti kalian itu diminta untuk membuat rumus di sel C6. Nah, sekarang rumusnya itu gimana, ya kan? C6 itu ini C, ini 6. Dia Bu, apa yang offline aja nanti di re-upload lagi aja Bu yang versi dieditnya. iya ya. Tunggu ya, Bu Rahai download dulu deh yang ini karena yang ini tadi udah diganti. Ini udah open class terakhir kan ya? Bu, terakhir. Oke ya, nggak apa-apa ya. Kita eh, sambil ngabuburit. Oke. Kisi-kisi INF kelas 8. Ini udah kebuka belum sekarang? Ini yang offline ini. Oke, Ibu. Udah ya. Oke, bismillah. Oke, tadi buatlah rumus pencarian. Di sini tadi kita mau cari si nama customer dari yang nomor pemesanannya 105 ya.
Nomor pemesanannya 105, yaitu yang ini. Nah, berarti kita kan mau nulis rumusnya di C6, ya kan? C6. Sekarang kita tuh kayak harus tahu dulu nih nama customer, kita tuh harus tahu dulu dia itu di kolom V atau di kolom H. Nah, kalian harus bisa bedain nih, V sama H itu yang mana. Kalau V itu berarti kolomnya itu vertikal. Ini vertikal. Kalian lihatnya di mana sih? Di nomor ini. Di nomor-nomor pemesanan ini. Ya, di kayak di kata kunci. Oke, ini kan dia vertikal. Kemudian kalau yang bawah, ini kan dia ke samping nih isinya. Isinya itu fieldnya itu kan ke samping ke kanan. Nah, berarti dia itu horizontal. Nah, kalau kita udah tahu itu, maka kita tuh udah tahu bahwa ini tuh rumus V. Kenapa V tadi? Karena nama customer itu ada di sini, ya kan? Jadi V look up. Kurang O tuh. V look up. Oke. Nah, kemudian sama dengannya jangan lupa, sama dengan itu harus ditulis untuk mengawali sebuah rumus. Sama dengan VLOOKUP. Sekarang lookup value-nya. Lookup value-nya itu yang mana? Tadi Bu Rahai bilang dia itu mau mencari nama customer si nomor pemesanannya 105. Berarti lookup value-nya apa? Ada yang tahu nggak? Sel C6. berapa? Selnya sel berapa? Sel B6. Ya kan? Kenapa Bu sel B6? Karena ini 105 itu adanya di sini. B6. B6. Oke. Nah, kemudian ini anggaplah kita pakai koma ya. Kemudian adalah tabel array. Nah, tabel array itu boleh dari judul, boleh dari isinya. Ya. Boleh dari judul, boleh dari isinya. A13 boleh, A14 boleh. Yang nggak boleh itu A15. Kenapa? Karena A14-nya nggak diajak. Itu nggak boleh. Isinya harus ada semua. Oke, jadi kita pilihnya A, misalkan mau A13 sampai dengan dari A13 sampai dengan D23 ya. A13 sampai dengan D23. Jadi dari sel paling kiri atas sampai sel paling kanan bawah ya. Rahai, Ya. di tabel array itu nanti kita kayak ngambil semua tabelnya gitu, Bu, dari ujung ke ujung. Iya, betul. Jadi kamu tuh kayak harus ini kan tabelnya kan di sini nih. Kan nama customer sampai sini. Nah, itu benar-benar dari ujung sampai ujung. Kalau kita memang tabelnya yang ini. Kalau kita tabel yang ini berarti dari ujung sampai ujung juga. Jadi kayak benar-benar setabel ini, acuan ini. A13 sampai D23. Oke. Berikutnya adalah karena dia V Ibu, kolom index number. Kenapa, Alicia? boleh nggak sih Bu pakainya tabel arraynya tuh dari A sampai B doang? Dari A sampai B doang di nama customer. Iya. Boleh. Oh, Kalau misalkan kita kayak praktik sendiri itu nggak apa-apa boleh gitu. Kenapa sampai B doang? Karena kan ya kita butuhnya cuma nama customer maksudnya kayak gitu kan. Jadi kayak nggak perlu sampai domisili kayak gitu. It's okay itu nggak apa-apa. Tapi kalau di optionnya itu nanti tidak ada ya berarti pilih yang memungkinkan gitu ya. Oke, A13 sampai dengan D23. Kemudian, karena dia V, maka kolom index number, kolom ke berapa, urutan kolomnya. Urutannya dari mana, Bu? Dari sini, dari A13. Dari kolom A sampai kolom D, ya kan? Dari kolom A sampai kolom D, nama customer itu ada di kolom berapa? Dari A sampai D, nama customer ada di kolom ke berapa? Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Berarti 2. wah. Mm-mm. Pintar. Oke, berikutnya 0 deh false. Ya, nanti kita bahas yang false sama true. Ya, kita sekarang ini dulu. Oke, ya. Jadi ini. Ada yang masih bingung nggak? Kayaknya nggak ada. Tapi Bu biasanya kalau ada NA gitu maksudnya apa? Nah, kalau ada NA itu bisa jadi not available. Kayak misalkan, gini, misalkan apa ya? Misalkan gini, di di sini tuh 200 ada nomor pemesanan 200 di sini nih di B12. Terus kayak kita tuh mau cari nama customer-nya nih pakai VLOOKUP. Dia tuh bakalan NA. Kenapa? Karena 200 tuh nggak ada di sini. NA itu artinya not available. Jadi kayak nggak ada gitu di listnya. Kayak gitu.
Oke, berikutnya ini yang VLOOKUP. Jadi nama customer, jenis kelamin, domisili, itu semua pakai VLOOKUP karena dia ada di atas. Nah, yang beda adalah di lama pengiriman. Lama pengiriman itu dia bakalan di HLOOKUP. Kenapa? Karena dia adanya di sini, nggak ada di sini. Ya kan? Terus, misalkan kita mau 110 aja nih ya, gampang biar lihatnya. 110, lama pengiriman nomor pemesanan 110. Berarti F11. Kita mau masukin kode di F11. Ya, berarti sama dengan H lookup, buka kurung. Nah, sekarang adalah kita mau ke lookup value. Lookup value itu adalah nilai yang mau kita cari, yang mau kita bandingin. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai sama nih B6, B11, 110 mau kita bandingin. Itu kira-kira bisa nggak? Enggak. Nggak bisa kan? Kenapa? Karena dia tuh nggak ada di HLOOKUP. Di HLOOKUP tuh nggak ada nomor pemesanan. Di HLOOKUP tuh adanya kota, nama-nama kota. Berarti logikanya nama-nama kota itu adanya di kolom domisili. Kayak gitu. Berarti lookup value-nya adalah E11. Ya, E11 tuh di sini nih berarti posisinya nih. Oke, jadi lookup value-nya S11. Kenapa? Karena di sini kan misalkan udah kita isi semua nih VLOOKUP ini, kita udah dapet kira-kira dia itu misalkan Jakarta. Ada tulisan Jakarta, maka nanti Jakarta nih yang bakal di matching kayak gitu. Oke, kemudian tabel array. Tabel arraynya itu yang mana? Karena H lookup berarti dari A26 sampai dengan ini E27. E27. Kayak gitu. Lalu dia itu row index number, baris keberapa. Lama pengiriman itu ada baris keberapa. Dia itu cuma 2 baris loh totalnya. Masa kita bingung sih? Baris pertama udah jelas-jelas kota. Baris kedua yaitu lama pengiriman. Dia mau cari lama pengiriman, berarti baris kedua kayak gitu. Oke, koma 0 gitu. Ya, jadi ini rumus lookupnya V dan H. Bagian nomor 1 ada yang masih bingung nggak? Nggak ada. Oke, siap. Pokoknya kalian tuh harus tahu ya, lookup value, tabel array, index number, sama range lookup. Oke, nomor 2 sekarang. Nah, ini bedanya false atau 0 sama 1. Ya, range lookupnya. Ini namanya range lookup. Ya, range lookup. Kalau dia false atau kalau dia 0, maka dia itu bakalan mencari nilai yang benar-benar sama, yang persis aja, yang sama gitu ya. Kalau misalkan tadi 110, ya udah berarti dia cari 110 kayak gitu. Ya. Berarti dia cari 110. Berarti nama customernya yang nanti dia yang akan dia dapatkan adalah Rara. Di sini Rara. Kenapa? Karena dia itu harus exactly match, harus benar-benar sama 110 110. Kayak gitu. Ya. Ini contohnya. Kemudian kalau range lookup true menemukan nilai yang dicari pada tabel reference yang mendekati atau mirip. Nah, true itu misalkan di sini kita pakainya true. Misalkan di sini pakainya VLOOKUP B11 A13 sampai D23 21, 1 true. 110. Maka yang mana Bu yang bakalan ada namanya? Bisa jadi Andi. Kenapa? Karena 110 itu mirip sama 101. Kayak ada satunya, ada nolnya kayak gitu. Mirip kan? Terus dia di sini kan ada semuanya, ada satunya semua nih. Terus dia ya udah ambil aja paling atas kayak gitu. Itu true. True itu sebenarnya kalau misalkan kayak kita tuh cuma mau nge-search doang gitu, kayak cuma pakai eh kata kunci misalkan satu, nanti kayak muncul referensinya gitu, satu berapa yang dimaksud, baru kita klik kayak gitu. Itu penggunaannya. Tapi itu kita nggak fokus ke situ dulu, kalian fokus ke false aja ya. Jadi itu kalau true itu, kalau mau tahu true itu adalah dia akan mendapatkan nilai ke yang miripnya itu. Ya, jadi harusnya Rara, tapi dia tulisnya Andi. Kenapa Andi? Karena ada 101 juga nih di atasnya, mirip kayak gitu. Ya, jadi itu true sama false bedanya apa? Boleh false, boleh 0, boleh true, boleh 1. Oke, jadi itu. Kemudian nomor 3 struktur, bentar deh, nomor 2 ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bu, berarti kalau false tuh kosong ya? Iya, betul. Kalau false itu kosong, kalau true itu 1. Oke, gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Lanjut. Oke, nomor 3, struktur rumus lookup. Contohnya, yang pertama kita pakai contoh HLOOKUP aja. Di sini HLOOKUP itu
ada lookup value. Ini mungkin ini kayak satu-satunya hafalan yang harus kalian hafal. Kalau yang lainnya kayak pakai logika kalian ya. Lookup value, tabel array, row index, range, lookup. Lookup value, tabel array, row index, range, lookup. Oke, lookup value itu apa? Nilai yang mau dicari. Kayak tadi 110. 110 itu ada di mana sih? Oh, 110 itu ada di B11. Kayak gitu. Kemudian tabel array. Tabel array itu tabel acuannya, tabel sumbernya. Kita tuh kayak harus tahu dulu di mana tabelnya yang mau kita cari, kayak gitu. Apa di sini atau di sini. Ya, kalau udah tahu baru kita buat kayak gini. Oke, kemudian row index number. Kalau dia H, maka dia row, nomor baris. Nomor barisnya nomor baris ke berapa. Kalau dia kolom, maka dia kalau dia VLOOKUP, maka dia kolom. Kayak gitu. Oh ya, kalau misalkan nanti kita coba yang Excel-nya itu ya, karena itu ada yang tabelnya itu dia nggak di paling pinggir gini, dia tuh kayak di tengah. Nanti kita bedakan kayak gimana. Yang terakhir range lookup, jenis pencocokannya. Ini jenisnya mau true atau false kayak gitu. Oke, fungsi lookup ini tuh kayak terkesan diulang-ulang karena memang materinya cuma setengah bab. Jadi 50 soal, jadi udah otomatis bakalan kayak keulang-ulang mulu ini rumus ya. Fungsi lookup yaitu fitur yang digunakan untuk melakukan pencarian data. Kalau V, maka vertikal. Kalau H, horizontal. Ini tolong udah di luar kepala ya. Nggak usah kalian hafalin itu teksnya. Fitur, untuk, gitu nggak usah. Pokoknya V itu vertikal, H itu horizontal. Lookup itu untuk pencarian data. Oke, perbedaan relatif atau absolute reference. Ini sebenarnya materi kelas 7, tapi ada di lookup ini ya. Relatif itu dia bakalan berubah secara otomatis ketika kita copy paste atau kita drag gitu ya. Misalkan A1 ini dia bakalan otomatis, misalkan kita mau drag ke bawah berarti jadi A2, A3, A4. Kalau kita drag ke samping berarti jadi B1, C1, D1 kayak gitu. Nah, kalau absolute reference ketika kita copy dia tuh nggak akan berubah. Dia tetap A1 kayak gitu ya. Dia bakalan tetap A1. Kenapa? Karena absolute tuh nggak berubah. Ini absolut A, berarti A itu nggak berubah. Absolut 1 berarti satunya nggak berubah. Kalau misalkan yang ada absolutnya cuma A doang, absolut A tapi satunya itu nggak, ya nggak absolut, berarti absolut A1 kayak gitu. Ya berarti nanti A-nya tetap, satunya berubah. Kayak gitu. Kalau misalkan A lalu absolut 1 berarti A-nya berubah, satunya enggak. Kayak gitu. Jadi absolut itu kayak dia itu bakalan setting tetap atau stay kayak gitu aja di yang setelahnya. Absolut A berarti A yang tetap, absolut 1 berarti 1 yang tetap. Kayak gitu. Oke, bingung nggak relatif atau absolut? Semoga enggak ya. Nanti kita coba praktek ya habis ini. Kemudian pengertian sel. Sel itu apa sih? Sel itu adalah pertemuan atau perpotongan antar baris dan kolom. Ya, nanti kita buka Excel-nya, udah jelas bahwa sel itu kayak gimana. Kemudian bagian-bagian Excel dan fungsinya, ini ada bagian Excel, ini tuh kayak kita udah pernah cobain praktek waktu itu, bagaimana kita menambahkan border itu di sini, bagaimana kita menambahkan warna itu di sini, bagaimana kita merge and center, kayak menggabungkan itu di sini, menggabungkan teks. Kemudian formula bar itu untuk apa di sini ya? Untuk menuliskan lookupnya, kayak gitu, untuk menuliskan rumusnya. Kemudian tipe Excel tuh ada banyak sebenarnya, tapi kita fokus ke sini aja. Ada XLX, ada XLXS ya, bedanya itu gini, sorry. S, X gitu ya. Bedanya itu kalau dia itu biasanya online. Kemudian nomor 9 aplikasi pengolahan angka itu ada banyak, ada Google Sheet, ada Excel, ada spreadsheet dan lain-lain. Kemudian pernyataan tentang data reference. Nah, ini data reference. Data reference itu yang mana, Bu? Tabel array. Ya, data reference itu sama dengan tabel array. HLOOKUP. Sekarang kita lihat tabel HLOOKUP itu kan kayak gini kan. Tabel HLOOKUP kayak gini. Berarti kita tuh kayak harus mendeskripsikan nih bahwa HLOOKUP tuh kayak gimana. Yang pertama, datanya disusun secara horizontal. Horizontal dong, ya kan? Kan dia ke kanan terus kayak gitu. Kemudian baris pertama pada tabel reference harus berisi nilai yang akan dicari. Contohnya ini baris pertamanya itu adalah Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya. Kayak tadi kan ada Jakarta. Kita tuh kayak mau cari Jakarta. Iya kan? Kayak gitu. Itu lookup value.
Data di bawahnya adalah nilai yang akan diambil berdasarkan row index. Nah, row indexnya 2 tadi, berarti Jakarta itu 1 hari. Kalau misalkan ada lagi kolom-kolom berikutnya atau baris-baris berikutnya, ya berarti lanjut gitu. Sekarang VLOOKUP bedanya. Data disusun secara vertikal ke bawah. Ini vertikal, 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 vertikal. Kolom pertama dari tabel array harus berisi lookup value ini. Ini adalah yang mau di-matchingin kan? Ya, berarti ini adalah kolom pertamanya. Kemudian, data dalam kolom lain berisi informasi yang akan diambil. Ini informasi yang diambil. Kolom indeks keberapa? Ini ke-2, 3, 4. Kayak gitu. Oke, nomor 11 berikutnya menghitung jumlah baris dan kolom berdasarkan range. Oke, jadi ini ada sebuah pertanyaan tentang kayak kalian itu diminta memilih range kolom mana sesuai dengan permintaan. Misalkan kayak permintaannya range dengan 5 kolom, 4 baris. Nah, kira-kira tuh mana sampai mana kayak gitu. Itu kalian bisa pikirin ya. Caranya misalkan kayak gini. Ini jawabannya nih. Ini jawabannya. Pertanyaannya misalkan kayak eh, pilihlah gitu ya. Pilihlah range berdasarkan kolomnya 3, barisnya 8. Berarti logikanya kan. Kalau kolomnya 3, kolom itu kan yang huruf nih. Kolom itu yang huruf. A, B, C. Ada 3 kan? A, B, C. Ada 3. Kemudian barisnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kayak gitu. Ya, terus kalau misalkan yang lain, misalkan pilihannya opsinya kalau kayak gini gampang banget dong ya, pilih aja yang ini. Tapi kan nggak akan semudah itu kawan, ya kan? Jadi misalkan kayak Kak, nah Kak, ya udah berarti kira-kira nih ya, kira-kira kalau dibilang kolomnya 3, Kak itu sampai apa? Berarti K, H, I, J, K, L. K, L, M. Berarti sampai M dong, ya kan? Berarti sampai M. Kemudian, misalkan K-nya itu mulai dari 8. Nah, berarti kan kita harus tahu nih, dia itu berakhir di mana. Barisnya ada 8, mulai dari 8. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 16. 13, 14, 15, 15 ya. 16. 15 dong. Kan Oh, 8-nya dihitung. oh 8, iya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15. Berarti 15. Jadi kayak gitu. Jadi kalian harus hitung. K-nya juga dihitung ya. K, L, M. Kayak gitu. Kolomnya berarti 3. Kemudian barisnya 8, berarti 8 dihitung. Gitu ya. Oke, jadi nanti jangan salah pilih. Langsung jumlah-jumlah aja. Oke, itu. Ini nanti ada banyak pilihannya. Udah malah, ya kan? Udah tuh itu doang. Sampai sini bingung nggak? Kalau nggak bingung, kita lanjut ke itu apa? eh Latihan ininya di Excelnya. Tapi tadi tabel referensi itu gimana, Bu? Tabel reference itu kayak tabel array. Sama. Sama, tabel array atau tabel reference. Jadi tabel referensi atau tabel sumber. Kayak gitu bahasa Indonesianya. Oh, kasih, Bu. Sama. Apa sih? Apa sih tadi itu latihan Excel. Ah, ini deh. Ntar ya, kita share screen yang lainnya. Ini kalian boleh banget kalian coba di rumah bener-bener sampai bisa sendiri karena ini bener-bener diulang terus nih rumus kayak VLOOKUP, HLOOKUP-nya itu bener-bener diulang terus. Oke, ini ya misalkan ada dari SMP Cerdas Bangsa nih daftar nilai informatika. Ini di beberapa kelas juga udah sebenarnya ya. Yang pertama, misalkan kita mau cari nama. Oke, nama. Nah, nama ini berarti kita pakainya VLOOKUP. Ini semuanya VLOOKUP. Kenapa? Karena tabel sumbernya di sini semua. Udah ada. Berarti sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung. Lookup value. Lookup value-nya itu yang mana? Yaitu kode. Kode itu ada di mana sih dia? Di A24. A24. Oke, nah kodenya mau kita matchingin kan sama di atas. Nah, ini loh bedanya yang tadi Burah bilang. Kalau tadi kan kita tuh kayak dari pinggir. Kenapa? Karena kodenya itu ada di pinggir di soal sebelumnya. Nah, kalau di sini kodenya itu adanya di B, bukannya di A. Berarti tabel arahnya itu mulai di B. Gitu ya. Berarti tabel arahnya mulai di B, bukan di A. Karena A Berarti nggak itu nggak kita pakai. Kenapa? Jadi nggak usah narik satu tabel gitu kan?
Enggak narik semua tabelnya. Jadi fokusnya adalah tabel yang pertama atau kolom indeks yang pertama adalah kode. Kode. Oke, jadi B5, misalkan B5. Oke. B5 sampai dengan J16. J16. Oke, kan bakalan kayak gini tuh kesorot ya kalau kita langsung di Excel. B5 sampai J16 kayak gitu. Jadi A-nya itu nggak dihitung. Nah, berarti ini kolom yang pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima gitu kan. 6, 7, 8, 9. Jadi nanti kalian tuh jangan tulis di kolom indeks numbernya, please jangan hitung dari awal. Karena apa? Karena awal itu nggak kita ajak ya. Kita tuh ajaknya dari B gitu. Kemudian kolom indeks number. Ini kolom indeks number. Kita mau cari nama. Nama itu ada di kolom kedua. Oke. Ini 1, kode 1, nama 2. Berarti 2 di sini. Oke, kemudian range lookup-nya yaitu 0. Nah, oke, ini kedua tadi ya. Kemudian enter. Oke, udah ada tuh. Sorry ya kalau ada nama orang tuanya di sini. Rudy Hartini. Nah, kayak gini ya. Terus gimana untuk sampai ke sananya? Itu sama ya, itu sama caranya. Oke. Nah, terus apa yang terjadi tadi misalkan NA. NA misalkan nih. Misalkan tuh Burhan mau cari yang pengetahuan. Pengetahuannya kan pakai VLOOKUP ya. Nah, misalkan tahun ini kan kosong nih, tahun kan gak ada apa-apanya. Terus kita tuh kayak mau matching ini si tahun ini ke sini. Kan nggak ada ya kan, nggak ada tuh yang kosong. Tahun tuh adanya isinya ini. Nah, berarti harusnya nanti yang akan terjadi adalah NA kayak gitu. Eh pengetahuan itu ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke 6 ya. Jangan salah please, jangan kalian bilang ini 7 karena ini diajak ya 6. Oke, kemudian 0. Oke. Nah, ini bakalan enak kan? Kenapa? Karena not available. Karena ini nggak ada. Bahkan kalau kita tulisnya ini tahun 5000 juga NA. Kenapa? Karena 5000 tuh nggak ada gitu. Jadi NA itu not available. Oke. Terus kalau format, kalau penulisan, misalkan kayak eh angka, ada sebuah angka yang angkanya tuh kayak banyak banget. Ya, angkanya kayak banyak banget. Nah, kalau misalkan di Excel, misalkan dia ini apa nggak cukup ya kan, dia bisa menampilkan kayak gini kalau dia berupa angka, atau bisa juga dia itu menampilkan apa pagar kayak gitu, tergantung tipe Excelnya. Oke, itu juga ada tuh seputar kayak gitu. Gimana? Ada yang masih bingung nggak tentang V Eh, dan H? Bray, Hmm. berarti nanti buat nyari itunya tuh kalau nomor-nomornya gitu nggak dimasukin yang itunya dari yang datanya aja. Iya, betul. Dari kodenya aja. Pokoknya kata kuncinya adalah kode itu harus jadi kolom indeks pertama Oke, makasih di Bu. sini. Kalau misalkan ini di sini pun, misalkan kayak gini ya. Misalkan nih. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kayak gini. Ini nggak ada nih misalkan ya. Ini misalkan udah hapus, dia itu nggak ada isinya kayak gitu, kayak gini. Nah, terus kita tuh kayak mau cari pengetahuan. Itu juga harus dari sini, gitu. Harus dari situ. Misalkan kayak VLOOKUP ini. Nah, koma, dari sini startnya. Jadi si kodenya itu, si yang di matchingin ini harus ada di paling pinggir. Kayak gitu. Ya, kolom indeksnya pengetahuan berarti sekarang jadi ke 2. Ini 1, ini 2. Ya, jadi kalian tuh jangan berpatokan sama si tabel ini, dia tuh kolom keberapa. Tapi tabel arraynya. Di tabel arraynya itu kolom indeksnya keberapa pengetahuan itu. Kayak gitu. Oke, nah baru ada nilainya. Jadi kalau misalkan kita buatnya itu kayak gini dari sini itu nggak bisa juga. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau via chat boleh silakan tanyakan. Nggak ada nih, kayaknya udah ngerti semua nih apa tidur.
Nggak ya? Oke, kalau nggak ada, berarti bisa kita akhiri dong. Oke ya, mungkin itu aja untuk open class kita hari ini. Bismillah, kalian bisa, insya Allah kalau kalian teliti tadi untuk V sama H lookupnya itu rumus-rumusnya. Itu ada beberapa soal benar-benar seputar rumus-rumus itu semua ya. Jadi hampir-hampir setengahnya lebih ya. Jadi kalian pastiin itu dulu gitu ya. Paling nggak kalian passing grade gitu ya. Kalau yang lainnya itu soal-soal iklan lah ya. Oke, gitu aja. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. rata-ratanya 90. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Bu Rahai. Assalamualaikum.